Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya hari ini. Yang saya hormati guru-guru TK, KB, Bimbel, TPA, Elbina, dan yang saya sangat cintai siswa-siswi KB TK Elbina, TPQ Elbina, dan Bimbel Elbina. Mari kita buka dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Yang sudah hafal baca hadis Nabi tentang manisnya iman ya, mulai wajadah anak-anak ya? Sehat semuanya? Ada yang pilek-pilek? Ada? Kita masih yakin corona masih ada apa enggak? Hah? Oke, cukup. Kita yakin corona bukan urusan kita, corona urusan yang menciptakan. Nah, jadi kita yang penting ikhtiar berbuat amal baik. Niatnya ke sini ke majelis ini ikut senang-senang dengan baca sholawat bersama-sama. Kemudian akhir dari bacaan sholawat al-barjanji kita bersama-sama juga karena ikut bergembira memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menikmati hidangan yang dibawa oleh semua yang hadir di sini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi kiram, khususan ila hadrati Syekh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barjanji syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, ya Habib salam alaika ya Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusallu, sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warda ani sahabah, ya Rabbi warda ani sulala, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rasulullah salamun alaika Allah ya Rafi'a
الأخيار الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له أولى وأصلي بحمد موارده كثيرا من الشكر جميع المطايا وأنشر من قصة القرية من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهما أثر اللهم قبره بأرض شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كان من هذه شهران على مشروع الأقوال المروية وأخذها المخاوف فولدته صلى الله عليه وسلم نورية وحسنا. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول الله. يا حبيب السلام عليك يا نبي الله. يا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak saya, peserta didik Elbina dan baik dari KBTK, dari TPQ yang kelas A, B, C, terus dari bimbel dan yang lain-lain yang pada kesempatan siang ini berkenan untuk menghadiri majelis sholawat al-berjanji. Yang saya hormati Bunda Amanah, bunda-bunda yang lain, Bunda Aina, Bunda Umi, Bunda Tasya, Bunda Sahla, semuanya yang pada kesempatan siang ini ikut hadir pada majelis ini, saya turut menyambut dengan senang hati dan semua saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pada kesempatan ini kita semua masih diberikan karunia oleh Allah, terutama karunia sehat walafiat, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah kemari. Kalau kita nggak sehat nggak mungkin kita bisa sampai di karena itu nikmat yang wajib kita syukuri, salah satunya adalah nikmat sehat walafiat. Rasulullah adalah utusan Allah. Siapa nama bapaknya tadi gak disebut sama kita? Rasulullah. Siapa nama istri pertamanya Rasulullah? Khadijah. Siapa nama istrinya Rasulullah yang menjadi anaknya Abu Bakar? Jadi kalau gitu siapa mertuanya Rasulullah? Salah satunya Abu Bakar. Umar mertuanya Rasulullah nggak? Umar bin Khattab yang terkenal.
Uya mertuanya, karena salah satu putrinya Umar bin Khattab juga diperistri oleh Nabi Muhammad. Kunci hidup, nih dengerin semuanya. Kalian hidup semuanya ini, kita semua hidup di bumi ini, salah satu syarat utama orang hidup itu apa? Harus berikrar. Dengerin, kita harus berikrar apa? Amantu billahi wal yaumil akhir. Apa artinya? Ikrar itu dinyatakan bagi segenap manusia, bahkan jin sekalipun, karena khitab untuk beribadah kepada Allah itu adalah manusia dan jin. Yang paling pertama adalah iman kepada Allah, lalu kemudian iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah kalau sudah tertanam di dalam hati kita, ya betul, hidup ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Bukan orang tua kita. Bukan, karena orang tua kita juga diciptakan Allah, dilahirkan oleh orang tuanya dilahirkan oleh orang tuanya lagi, terus sampai nenek moyang kita yang paling akhir siapa namanya? Adam. Siapa yang menciptakan Adam berarti? Allah. Jadi kira-kira bahwa semua ciptaan Allah kita ini adalah makhluknya Allah, maka wajib kita mengimani Allah itu adalah pencipta alam semesta. Nah itu syarat pertama orang hidup, wajib beriman kepada itu. Yang berikutnya, sebelum kita beriman kepada hari akhir, ya kalau kita mau beriman kepada hari akhir, ada penuntun. Siapa yang menjadi penuntun makhluk hidup, dalam hal ini adalah manusia? Penuntunnya adalah para rasul dan para nabi yang membimbing umat manusia. Ya manusia, kamu itu bertuhan, Tuhanmu itu esa, Tuhanmu itu esa. Tuhanmu bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi esa. Siapa itu? Allah. Lalu kemudian para nabi dan rasul mengajarkan, hei manusia, jangan saling bermusuhan, jangan saling merusak bumi ini dengan zalim, jangan saling berantem, jangan saling adu mulut. Siapa yang membimbing itu? Tidak lain adalah para nabi dan rasul. Nah, kita semua ditakdirkan lahir di bumi ini sebagai umat manusia akhir zaman, dan itu di bawah bimbingan, di bawah panduan, di bawah petunjuk yang bernama Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu wajib kita syukuri. Kenapa syukur kita sebagai umat Muhammad? Karena nanti, dengarin, Nabi kita yang bernama Muhammad yang kita selalu peringati di setiap Maulid Nabi, yaitu pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi kita Muhammad akan menjadi ketuanya para nabi, maka disebut Sayyidul Anbiya. Ya, ketuanya apa? Para nabi. Dari Adam, Nuh, Idris, Isa dan seterusnya. Itu tidak mampu ketika nanti sudah berhadapan dengan Allah, karena nanti ketika dibangkitkan semua manusia dari mulai manusia pertama sampai manusia akhir zaman, kiamat kubro nanti, yang mampu berbicara menghadap kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta Allah, hanya satu umat manusia yang bernama siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita nggak bangga? Apa kita nggak senang punya nabi di mana nabi itu ditunjuk sebagai Sayyidul Anbiya? Sayyidul Anbiya apa? Kepalanya para nabi. Nabi Musa ketika diminta sama umatnya, wahai Musa, aku ini adalah umatmu. Kata umatnya begitu. Tolong berikanlah syafaat, karena semua nanti ketika digiring di mahsyar, antara masuk surga atau masuk neraka, semua akan merasa takut. Nasibnya akan berada di mana?
Ya, maka semua umat para nabinya menuntut para nabi untuk diberikan pertolongan, meminta pertolongan, termasuk umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Hud, dan seterusnya. Semua nabi nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena Nabi Musa, misal ketika dituntut sama siapa? Umatnya Nabi Musa, saya tidak mampu memberikan pertolongan kepada kalian semua yang meminta pertolongan, kecuali aku pun punya kesalahan yang besar kepada Allah pada waktu saya masih hidup di bumi. Kesalahannya Nabi Musa apa? Pernah membunuh manusia pernah membunuh manusia sebelum diangkat menjadi nabi. Nabi Isa juga sama. Isa ketika diminta sama umatnya dimintai pertolongan, Nabi Isa mengeluh, saya nggak mampu, semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Maka di saat itulah hadirnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad muncul memberikan pertolongan kepada semua umat dari Adam sampai umat akhir zaman nanti di yaumil kiamah. Nah itu Nabi kita yang akan menolong. Ya, kita yakin, kita percaya bahwa setiap manusia pasti punya dosa, punya kesalahan, apalagi Yudi, salahnya banyak apa? Sedikit. Maka tadi ayah bilang salah satu syarat hidup yang paling pertama adalah amantu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Amantu bil yaumil akhir, aku beriman pada hari akhir. Nah, yang menuntun beriman kepada hari akhir siapa? Ayah ulang lagi, yaitu para nabi dan para rasul. Kita ditakdirkan oleh Allah lahir di bumi ini sebagai umatnya Nabi, di mana Nabi Muhammad ditunjuk sama Allah sebagai Sayyidul Anbiya. Dalam surat An-Nisa disebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Hai, semua manusia akan berkumpul dan setiap umat itu akan disaksikan oleh umat masing-masing. Dan aku tunjuk kamu Muhammad menyaksikan mereka semua. Mereka semua siapa? Umat dari umatnya Nabi Adam, dari Adam sampai umat akhir zaman. Siapa yang bersaksi nanti menyaksikan seluruh amal perbuatannya, apakah dia sudah beriman kepada Allah atau enggak? Nabi Muhammad. Maka kita wajib bersyukur takdir kita diciptakan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur lagi apa? Kita diciptakan sebagai umat di mana umat akhir zaman, biarpun kita nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi kita wajib beriman. Loh, gimana caranya iman sama orang yang nggak ketemu sama Nabi? Ayah ajarin, mau tahu? Yang ngaji sama ayah pernah ayah ajarin caranya mikir yang runut. Caranya gampang, kamu berpikir terhadap diri sendiri. Emang kita lahir di bumi ini, dilahirkan sama orang tua, yakin kalau yang melahirkan orang tua kita? Apakah ketika kita lahir, tahu-tahu, oh ibuku bernama Bunda si A? Kita nggak tahu sama sekali kan? Tahu-tahu besar di usia 2 tahun, 3 tahun diajarin, ini namanya bunda, ibu, ya, diajarin cara ngomong dulu. Setelah itu bisa ngomong, diajarin, oh ini aku ibumu loh. Lalu kita berekrar, oh iya ini ibuku. Nah, yang menuntun seperti itu siapa? Orang tua. Dan siapa yang bersaksi selain orang tua? Kerabat terdekat kita. Ada mbah, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante, ada paman. Itu bersaksi. Oh Maul itu anaknya ini. Oh Tata itu anaknya ini. Bersaksi karena kita lahir nggak tahu. Tahu-tahu loh, aku kok dilahirkan sama orang tua aku yang bernama ini di gang kantong lagi, di gang sempit lagi, gitu kan? Kita nggak akan tahu. Ya. Dan itu memang sudah disebut di dalam Al-Quran. Beriman kepada Nabi Muhammad sama
Siapa yang bersaksi? Kita mendapat kabar itu juga dari para guru kita, dari para ustadz kita, dari para kiai, dari para masyayikh, dari para ulama. Ya, masyayikh itu guru-guru mulia. Itu mengajarkan. Masyayikh dari mana? Dari guru-gurunya terus sampai ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita beriman sama orang tua saja bisa, masa kita beriman sama Nabi Muhammad enggak? Durhaka enggak kita? Durhaka. Maka jangan ragu, Muhammad itu betul-betul sebagai Sayyidul Anbiya, ya, umat akhir zaman, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi. Suatu saat kalau nanti kalian sudah besar, tahu ada berita, aku sebagai nabi misalnya, jangan percaya, berarti dia pembohong. Karena nabi sudah ditutup, kita tinggal nunggu aja kiamat datang. Nah, kiamat datang itu ada kiamat besar, ada kiamat kalau kiamat kecil, kiamat kita ini ya, kalau kita meninggal kiamat, tinggal nunggu nanti akhirat. Udah, yang penting kamu iman dulu sama Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Ya, iman. Sudah beriman belum? Sudah. Ikutin aja ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah